para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen ketiga diskusi kita hari ini, yaitu Rebuilding R&D Engine in Big Pharma. Itu judul dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2008, tapi yang lebih kita fokuskan adalah bagaimana building R&D engine di Indonesia ini. Dan kita punya pakar-pakarnya, Dr. Bun, founder dari Kalbe Pharma, dan Dr. Walandi, chairman dari Combifar, yang punya passion dan punya sangat besar keinginannya untuk membangun R&D di Indonesia ini. Tetapi kembali kita juga ingin tahu di mana tempat kita masuk supaya kita kembali tidak menikahi orang yang sudah hampir meninggal gitu ya. Jadi apa yang sudah handsome pada masa mudanya sekarang mungkin sudah tua ya, seperti kalau kita ngomong tentang building chemicals ya, tapi Dr. Bun katakan tadi stem cell, biotech dan nanotech itu adalah sesuatu yang relatif baru, yang masih ganteng gitu, yang masih bisa dinikahi, yang masih umurnya masih panjang ya. Oke, tadi pertanyaannya dari Pak Singgi adalah apa sih project-project yang kita di Indonesia ini masih kita bisa kunyah ya, nggak terlalu besar, timnya kecil tapi platform dananya juga kecil gitu ya. Jadi mungkin dari Combifar ada contoh Pak Wanid nih. Kita seperti saya katakan tadi, we need to have a roadmap ya untuk bidang ini supaya kita tidak salah masuk, dan memang we have to do our job itu untuk visibility-nya segala macam. Roadmap masuk di bidang yang mana ya? Di bidang mana sebaiknya kita masuk supaya kita tidak buang resources lah. Dan kemudian kita mendapatkan support daripada pemerintah, karena masalahnya tuh pemerintah kita ini memang tidak terlalu concern dan tidak terlalu eager untuk membantu bidang kesehatan. Concern lah Pak, tapi prioritasnya nomor berapa gitu ya? Prioritasnya itu agak, kalau menurut saya memang prioritasnya memang kepentingan pemerintah untuk political gain ya. Sedangkan obat-obat ini seperti you bilang untuk pertama kali Dr. Bayu, profitability daripada obat-obatnya meskipun menurun, but it's very attractive. Dia kalau kita bicara mengenai new chemical entity atau sebagai industri lah. Industri farmasi di dunia ini belongs to the best 10 industry yang return on asset-nya itu lebih dari 10%. Dimana yang lain-lain baru lebih Nah, Combifar punya nggak Pak? Contoh, karena you seorang researcher, seorang yang scientist, yang tulis buku, pasti you percobaan pertama ke Combifar gitu kan. Nah, Combifar itu apa yang sudah you apply, yang small size investment tapi still inovatif gitu, atau ada R&D-nya yang menghasilkan sesuatu yang kita tahu lah, R&D kalau di Indonesia kepanjangan, napas kita nggak cukup panjang ya, harus yang pendek-pendek terus menghasilkan uang. Kalau yang investasi kepanjangan, kita napas kita belum cukup panjang gitu ya. Nah, di Combifar ada nggak? Ya, seperti saya katakan tadi, di Combifar kita mulai dengan nanoteknologi itu ya. Itu produk-produk kita sudah pasarkan 3 atau 4 produk sekarang. Apa namanya? Gas stabil, kemudian pronemia, kemudian joint fit. Gitu. Jadi itu menggunakan teknologi nano. Mengandung teknologi. Jadi itu lebih bagus. Itu dihasilkan oleh Combifar? Sekarang kita nanonya tidak. Kalau nanonya masih kita import ya. Dan atau kita bikin di perusahaan kita yang di luar negeri. Oh, you have affiliated company di luar negeri. Tapi kenapa nggak dibuat di Indonesia kan? Karena manpowernya masih belum, kita belum siap kan. Ini baru endeavor yang katakan 2-3 tahun yang lalu. Ya, tapi kira-kira pelan-pelan kita akan kira-kira itu hasil pemikirannya bangsa Indonesia atau hasil pemikirannya orang-orang? Itu development sudah. Penemuan dari Amerika di mana-mana. Everybody is talking about nanotechnology di dunia ini dengan expenses mereka mungkin 15 miliar satu tahun di bidang nano ini, karena nano ini juga luas sekali. Nano paint, nano lamp, nano chip, nano apa segala macam. Karena ini bidang nano juga ada. Nano. Tapi saya kira itunya ya. Jangan kita itu mau keminter, artinya jangan kalau orang luar sudah bikin, lansan selalu kepengen mau dibikin di Indonesia. Wrong strategy. Ya. Jadi seperti upamanya India sama Cina buat small chemicals nomor 1 di dunia. Ngapain kita kerja sendiri? Upamanya kita mau bikin di Indonesia paracetamol no, that's wrong. Ya enggak. Lebih baik kita ngajak kerja sama mereka. Ya, jangan kita berusaha lantaran nasionalisme yang sempit, ya mau bikin di sini, wrong, ya. Tapi kita harus punya juga yang kita bikin di sini dong. That's wrong. No, maksudnya other things. Jangan ya. Capability building. Iya. Gini, daripada kita itu mau bikin sendiri, di sana sudah bikin murah. Ngapain kita bikin lagi di sini? Itu loh strateginya.
Tapi di tempat yang orang lain belum menemukan, kita bisa. Tentunya kita mesti tahu sumber daya alam kita yang kaya benar, apa yang ada di sini. Manusia. Supaya manusianya masih... Manusia banyak kan sumber daya alam juga. Iya, ini salah susahnya lantaran kualitas manusianya masih relatif rendah. Ini yang mesti ditingkatkan. Seperti tadi dari Sampurna Foundation tanyakan, apa yang bisa dibantu? Mengembangkan SDM ya Pak. Ya, tapi SDM-nya diarahkan. Sekarang banyak sekali SDM-nya itu maksudnya apa? Ekonomi, akuntansi dan sebagainya. Life science-nya kekurangan sekali. Jadi kalau kasih mohon ya SDM yang masuk ke life science. Karena life science di masa depan itu bukan main itunya, peluangnya. Jadi yuk arahkannya ke sana. Dan kita di Indonesia membutuhkannya, Pak. Ya, terlalu banyak ekonom sekarang. Pak Andre Sibarani dari Sampurna Foundation. Ya, terima kasih Dr. Bun. Tadi Pak Dr. Bun katakan bahwa kita harus fokus kepada ilmu-ilmu baru ya, bioteknologi, nanoteknologi, dan stem cells ya. Samping itu juga kita kekurangan SDM dan dana untuk research and development ya. Jadi kita dari Sampurna Foundation mengerti betul permasalahannya bahwa banyak anak-anak Indonesia yang pintar-pintar tetapi kekurangan dana sehingga mereka tidak bisa pursue education, Pak. Ya, jadi pertanyaan saya adalah apakah ada collective efforts dari dunia industri farmasi di Indonesia sehingga anak-anak ini bisa diarahkan ke seperti kata Pak Bun tadi life sciences, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada dana, tentu saja mereka tidak bisa pursue ilmu-ilmu yang baru tadi. Ya. Yang Pak Andre Sibarani harapkan dana itu datang dari mana, Pak? Mungkin dari industri farmasi sendiri, dari private ya, dari private sector. Karena terus terang yang punya uang kan sekarang ini private sector, Pak. Oh gitu. Ya. Pemerintah nggak punya uang, Pak ya? Pemerintah punya uang, ya, tetapi uangnya itu mungkin alokasinya untuk hal-hal yang berbeda. Prioritasnya beda ya. Untuk undang-undang pendidikan disyaratkan 20% dari APBN, tetapi masih banyak prioritas. Sedangkan kita sekarang mau fokus seperti kata Dr. Bun tadi ke ilmu-ilmu baru supaya kita lebih kompetitif ke depannya. Oke, thank you Pak Andre. Mungkin nyambung dengan pertanyaan Pak Andre, kita tahu belakangan ini Menristek ada gerakan yang namanya ABG, bukan anak baru gede, tapi academician, businessman, and government. Jadi dijalin kerjasama antara academician, government, dan businessman. Ya. Dan saya kira salah satu fungsinya itu adalah bagaimana memikirkan SDM-nya, gitu ya, dan memikirkan dana untuk kesananya. Dan sampai di mana, Pak? Sampai di mana nih gerakannya yang kita lihat? Kemarin baru aja kita bertemu di BIC, Business Innovation Center. Ya, Executive Director-nya Pak Gestanto di sana. Dan waktu itu kira-kira ada 120 yang datang. Dari akademi yang datang kira-kira 20 orang, dari bisnis 50 orang, dari government 30 orang. Saya sengaja ngitung ya, ABG-nya supaya tahu. Dan bagus sekali bahwa ABG ini kelihatannya akan lebih jalan. Saya lihat dari pemerintah, terutama dari Ristek, ya, orang-orangnya lebih terbuka. Ini loh bagusnya. Mereka ingin sekali dana yang ada di Ristek disalurkannya melalui bisnis. Kalau dulu terlalu banyak ke akademi, ya, akibatnya dari akademik sih nggak ngerti apa yang penting. Ya, mereka itu profesor-profesor, pikirnya cuman ilmu yang ingin dikembangkan, research for the sake of research, tapi not for the sake of business. Sekarang mulai berubah. Ini tanda yang bagus sekali. Jadi saya melihat di masa depan Indonesia akan maju sekali. Tapi kelemahan satu lagi ini. Kita dari Ristek ada PP 35. Peraturan pemerintah 35. Maksudnya itu supaya industri yang melakukan penelitian dikasih insentif. Insentif pajak yang umum di luar negeri semuanya dikasih. Amerika yang maju sekali kasih insentif. Malaysia kasih insentif, Singapura kasih insentif. Indonesia sampai sekarang belum mau kasih insentif karena si Menteri Keuangannya maupun Menteri namanya Dirjen Pajaknya mengatakan penelitian nggak penting, yang penting pajaknya masuk. Lagi perlu duit gitu. Itu menurut saya ini masih short sighted ya. Karena apa? Indonesia sumber daya alamnya banyak sekali. Kalau itu sawit, ya singkong dan sebagainya, dikasih added value karena penelitian, ya enggak, dananya akan lebih
maju. Iya. Pajaknya akan lebih banyak yang masuk. Inilah yang kita Iya. sedang berusaha supaya si pemerintah melihat hal ini. Mungkin perlu stem cell otak lah. Dok. Ya, Buat para Baik sekali ya tadi ya, Dr. Sinya menyatakan kita perusahaan yang relatif umpamanya 300 billion umpamanya. Dananya kecil, mau melakukannya apa dalam R&D-nya? Tetap ada. Nomor satu saya kira ini product development. Yang paling sederhana product development. Jangan mau cari new chemical entity. Product development Aplikasinya itu artinya yang apa? baru ya? Aplikasi supplier bahan baku. Kita jangan cari di Indonesia, India, Cina, Eropa Timur. Cari di sana bahan baku yang murah and bagus. Ya itu yang penting. Nomor dua, kalau sudah import ke sini, develop produknya supaya efisien. Ya dalam produk development efisien. Tableting, bikin ointment, bikin supaya efisien. Inilah yang penting sekali. Ya enggak? And ketiga, saya kira tadi transdermal drug it's a new relatif sederhana dan bisa added value-nya tinggi. Ini saya membuka dapur saya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya kita maju sama-sama. Supaya kita semuanya masak sama-sama. maju. Iya, maju sama-sama. Jadi dari chain R&D dari yang paling dasar create basic chemical entity kan terus sampai pengembangan produk sampai dengan aplikasi. Nah, mungkin kita mulai dari paling ujung kali yang paling dekat sama consumer, baru dari sana mungkin kalau udah punya napas lebih panjang mulai lebih hulu lagi ya. Jadi kita mulai yang lebih hilir yang paling dekat kepada aplikasi langsung. Karena Ya, mungkin saya kira itu ya. Mungkin clinical research organization is one of the first we have to tackle. Karena ini tidak sampai dia bicara mengenai produk-produk baru ini kalau tidak melalui clinical trial yang bagus, gimana bisa kita? Pak Wandi, produk kita aja belum. Kita coba pengen lihat apakah memang Indonesia ini R&D-nya nggak gitu maju, apa memang ada juga kesalahan struktural, misalnya industri farmasi ini ada di bawah Depkes gitu. Nah, ini salah satu yang dari dulu saya coba. Apakah benar industri farmasi di bawah Depkes? Depkes punya filosofi memang right for their purpose gitu dah. Karena memang obat ini kan ada dua sisi kita ya, selalu sosial dan ekonomi, teknologi. Dia sosial saja karena memang 76 juta penduduk kita masih miskin, tentu konsentrasinya di sana. Gitu karena karena ini memang penting tugasnya dibayar untuk itu. Tapi jangan lupa bahwa there's only 20% of the market yang dia kerjakan. Kalau dia bikin obat generik, obat itu baru 20% daripada produk. The value-nya, the value-nya. Dan dia lihat 80% ini mau diapain gitu loh. Ya gimana kita majukan 80% ini supaya ini lebih bagus, lebih Tapi sebenarnya menarik dan kemudian industri farmasi di bawah Depkes itu cuma di Indonesia atau di luar negeri juga gitu, Pak? Di luar negeri juga ada di bawah Depkes industri farmasi, tapi ya kebanyakan yang di developing countries yang memang tidak punya kalau negara maju yang mana industri maju kebanyakan di bawah perindustrian ya. Karena memang teknologinya semua linkage-nya dengan yang lain. Dari 20 tahun yang lalu zamannya Pak Hartarto dulu saya sudah bilang tolong ambilkan industri farmasi ini ambil alih karena dia hanya memikirkan social impact daripada obat saja, sedangkan obat seperti saya katakan tadi di 10 of the big top fortune big company 500 itu pharmaceutical industry di sana letaknya. Jadi profitability-nya paling tinggi. Untuk Indonesia you think better di bawah itu di bawah departemen industri supaya ada linkage ya. Nggak mengerti Depkes ini di bidang ini. Jadi percuma aja kalau di bawah Depkes karena nggak mengerti. Pertama dan kedua juga kesehatan ini mesti dikembangkan private sector, jangan dikembangkan ya pemerintah saja. Karena dari dulu memang pemerintah karena banyak yang tidak punya apa-apa, Belanda juga segala macam membangun Radcam, membangun segala rumah sakit pemerintahnya semua pemerintah yang atur. Mana laku pemerintah punya itu karena dia doing nothing. Semua akhirnya orang-orang Indonesia berobat ke luar negeri. Menteri Kesehatan pun berobat ke luar negeri. Jadi dia bagaimana caranya? Jangan cerita-cerita di sini, soalnya banyak pemirsa TV juga yang dengar ini. Tapi kan kita punya elit semua pergi ke Singapura kemana-mana berobat toh. Jadi bagaimana kalau kita mau mempertahankan konsep social truth. Right. Harus ada insentif kapitalisme lah di sana ya. Mesti ada liberalisasi karena kita punya dokter pun mereka merasa sudah pintar di Indonesia aja, karena dia sudah dihormati segala macam di Indonesia, apapun dia kerjakan enggak pernah ditegur, malpraktik pun segala macam, karena hukumnya Dr. Bun, karena kita harus break sebentar, mungkin nanti kita bisa sambungkan dalam segmen keempat. Jadi para business leaders dan intellectual business community kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen keempat.
Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788.